Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ingin mempresentasikan tugas matkul leadership. Berikut ini susunan nama-nama kelompok kami. Nomor 1 ada saya sendiri, Dimas Oki Prasetyo. Nomor 2 ada Ahmad Afzal Rifki. Nomor 3 ada Ayu Puspita. Materinya bab 1, perkembangan ilmu kepemimpinan. Nomor 1 ada pendahuluan, nomor 2 ada perkembangan ilmu kepemimpinan, nomor 3 ada teori kepemimpinan. Pendahuluan. Kualitas pemimpin menentukan keberhasilan lembaga atau organisasinya. Sebab pemimpin dan manajer yang sukses itu mampu mengelola organisasinya, bisa mempengaruhi secara konstruktif pada orang lain, dan menunjukkan jalan serta perilaku benar yang harus dikerjakan bersama-sama. Oleh karena itu, pemimpin merupakan faktor kritis atau krusial faktor yang dapat menentukan maju mundurnya atau hidup matinya suatu usaha dan kegiatan bersama, baik yang berbentuk organisasi sosial, lembaga pemerintah, maupun badan korporasi dan usaha dagang. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ayu Puspita. Waktu dan tempat saya persilakan. Perkembangan ilmu kepemimpinan. Berdasarkan sejarah, kita dapat memperoleh pengetahuan tentang bagaimana Hitler, Mussolini, Roosevelt, dan pemimpin-pemimpin dunia lainnya sukses dalam dunia usaha, mempengaruhi rakyatnya melalui siaran radio. Di Indonesia sejak tahun 1979 telah digalakkan kepemimpinan gaya khas Indonesia yang disebut kepemimpinan Pancasila, yang sulit dicari figur di dalam implementasinya, bahkan lebih cenderung hanya sebagai hiasan bibir. Meskipun penataran-penataran saat itu selalu diadakan sebagai prasyarat bagi calon-calon pemimpin bangsa. Perkembangan ilmu kepemimpinan. Sebelum Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan nasional mencetus 3 kalimat di dalam memaknai kepemimpinan, yaitu Ingarso Sung Tulodo. Secara harfiah berarti di depan memberi teladan. Mengandung makna bahwa seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi pada orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua, ing madya mangun karso. Secara harfiah berarti di tengah memberikan inisiatif yang mengandung makna bahwa seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi pada orang-orang yang dipimpinnya. Yang ketiga, tuturi handayani. Secara harfiah berarti mengikuti dari belakang dengan membimbing, mengandung makna bahwa seorang pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang diasuhnya agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Jadi, Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tuturi Handayani saling berkaitan. Sebab tidaklah mungkin seorang pemimpin membimbing dari belakang tanpa memberikan contoh teladan yang baik dan berinisiatif jika salah satu tidak berjalan dengan baik. Maka kepemimpinan tidak berjalan dengan baik. Teori kepemimpinan adalah penggeneralisasian satu seri perilaku pemimpin dan konsep-konsep kepemimpinannya dengan menonjolkan latar belakang historis sebab musabab. Timbulnya kepemimpinan persyaratan menjadi pemimpin tugas pokok dan fungsinya, serta etika profesi kepemimpinan. Teori kepemimpinan pada umumnya berusaha untuk memberikan penjelasan dan interpretasi mengenai kepemimpinan dan pemimpin dengan mengumpulkan beberapa segi antara lain A. Latar belakang sejarah pemimpin dan kepemimpinan. Kepemimpinan muncul bersama-sama adanya peradaban manusia, yaitu sejak zaman nabi-nabi dan nenek moyang manusia yang berkumpul bersama-sama untuk mempertahankan eksistensi hidupnya, menantang binatang buas dan alam sekitarnya. Pada saat itu, pribadi yang ditunjuk sebagai pemimpin ialah orang-orang yang kuat, paling cerdas, dan paling berani. Sebagai contoh, Kautilya dengan tulisannya Arthasastra 321 sebelum Masehi menuliskan ciri-ciri khas seorang perwira yang ditunjuk sebagai pemimpin ialah 1. Pribumi, lahir dari keturunan luhur.
2. Sehat, kuat, berani, dan ulet. 3. Intelijen, punya ingatan yang kuat, pandai, fasih, berbicara, dan lain-lain. B. Sebab musabab munculnya pemimpin. 3. Teori yang menonjol dalam penjelasan kemunculan pemimpin ialah 1. Teori genetis menyatakan sebagai berikut. Pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat-bakat alami yang luar biasa sejak lahirnya. Dia ditakdirkan lahir menjadi pemimpin dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga yang khusus. 2. Teori sosial lawan teori genetik menyatakan sebagai berikut. Pemimpin itu harus disiapkan, didik, dan dibentuk, ditakdir lahirkan begitu saja. Usaha penyiapan dari pendidikan serta didorong oleh kemauan sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dimas. 3. Teori ekologis atau sintetis atau muncul sebagai reaksi dari kedua teori tersebut terlebih dahulu. Menyatakan sebagai berikut. Seseorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan. Dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan. Juga sebagai dengan tuntutan lingkungan atau ekologisnya. Next. Tipe dan gaya pemimpin. Pemimpin itu mempunyai sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadian sendiri yang unik atau khas. Sehingga tingkah laku dan gayanya yang dapat mengantarkan sukses atau gagalnya dalam memimpin. Next. Jadi kesimpulannya seperti ini ya. Fungsi kolektif dalam hal ini berarti penampilan yang integratif dari daya upaya kelompok itu akan selalu dikaitkan dengan masalah kelompok dan tujuan kelompok. Adapun pemimpin yang membimbing, mengontrol melalui ciptaan yang ditugaskan dalam bentuk buku atau lukisan yang disebut sebagai kepemimpinan yang tidak langsung. Karena pemimpin dalam usaha mempengaruhi orang lain atau bawahan tidak seketika pada saat itu melakukan kegiatan ya. Faktor yang penting dalam kepemimpinan yakni dalam mempengaruhi atau mengontrol pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain. Namun, bukanlah berarti bahwa seseorang pemimpin selalu merencanakan dan melakukan kegiatan secara sengaja atau diangkat sekelompok orang yang mempercayainya secara resmi. Ada pula pemimpin yang diangkat secara spontan, seperti itu teman-teman. Oke, berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ayu Waspita. Waktu dan tempat saya persilakan. Bab 2. Teori dan model kepemimpinan. Pendahuluan. 2. Teori kepemimpinan. 3. Model kepemimpinan dan penerapannya. Pendahuluan. Tiada organisasi tanpa pemimpin. Courtois berpendapat bahwa kelompok tanpa pimpinan seperti tubuh tanpa kepala. Mudah menjadi sesak, panik, kacau, dan anarki. Sebagian besar umat manusia memerlukan pimpinan. Bahkan, mereka tidak menghendaki yang lain daripada itu. Demikian pendapat Jung. Dikatakan bersifat universal karena diketemukan dan diperlukan dalam setiap kegiatan, selalu memerlukan pemimpin dan kepemimpinan baik dalam kegiatan atau usaha yang melibatkan 2-3 orang atau lebih. Sebab peran seorang pemimpin pada dasarnya merupakan penjabaran serangkaian dari fungsi kepemimpinan, yaitu menyangkut aspek yang mendukung berlangsungnya aktivitas pembuatan keputusan, perencanaan, menjalankan keputusan sampai pengawasan terhadap akibat dan keputusan dalam organisasi. Teori kepemimpinan. Menurut pendapat Henry P. Knowles dan Borge Sackher, dalam kehidupan ini terdapat orang yang bersifat baik dan orang yang bersifat buruk. Tetapi dalam kenyataan sebenarnya tidak ada orang yang baik mutlak. Demikian pula tidak ada orang yang buruk mutlak. Sehubungan dengan adanya orang yang memiliki sifat buruk, ditumbuhkan teori X, dan sehubungan dengan adanya orang yang memiliki sifat baik menciptakan teori Y. Selanjutnya akan disampaikan oleh Afrizal. Teori kepemimpinan. Teori ini diciptakan Douglas McGregor, Anthony J. Etes, dan Robert E. Covey.
Menyatakan isi teori antara lain teori X. A. Kebanyakan orang secara alami menentang kerja dan bersifat malas. Oleh karena itu, mereka harus diberi motivasi dengan perangsang dari luar. B. Tujuan kebanyakan orang bertentangan diberi motivasi, dipaksa, dikontrol supaya mempertanggungjawabkan kesamaan mereka dengan kebutuhan organisasi. C. Kebanyakan orang didorong terutama oleh perangsang-perangsang yang bersifat ekonomis karena sumber ekonomi dan organisasi ada di bawah pengontrolan para manajer. Dengan mudah, teori X dapat dirumuskan sebagai berikut. Di dalam suatu teori, para pekerja umumnya berusaha bekerja sedikit mungkin. Mereka tidak mempunyai ambisi untuk maju, tidak menyenangi tanggung jawab. Mereka pada umumnya kurang pandai bekerja secara pasif, senang menghasut, senang menipu diri sendiri. Para pekerja melakukan pekerjaannya dengan mengutamakan imbalan materi. Bekerja hanya berdasarkan perintah, tidak pernah mengumpulkan gagasan baru. Sering tidak masuk kerja dengan berbagai alasan yang dicari-cari. Senang memberikan laporan yang tidak sesuai dengan berbagai kenyataan. Next. Sedangkan teori Y antara lain A. Kebanyakan orang senang akan bermacam-macam pekerjaan dan bersedia secara sukarela berupaya dengan kekuatan mental dan fisik dalam melakukan pekerjaan. B. Kebanyakan orang mempunyai alasan-alasan lain daripada sekedar alasan uang di dalam bekerja. Dan alasan-alasan ini pada akhirnya sama penting dengan alasan uang bagi mereka. C. Kebanyakan orang mampu mengarahkan dan mengontrol pekerjaan mereka sendiri dalam mencapai tujuan organisasi yang mereka amanatkan. Sedangkan teori Y dapat dirumuskan secara sederhana sebagai berikut. Telah ditemukan bahwa tidak ada orang yang bersifat buruk mutlak ataupun bersifat baik mutlak. Maka pengarahan yang dilakukan juga tidak dapat menggunakan salah satu cara dengan mutlak. Lindahl F. Berwick yang intinya mengemukakan bahwa apabila semuanya dalam kondisi kerja yang baik, maka pengarahan yang dilakukan sebaiknya mengambil segi baik dan teori X dan teori Y, baik secara halus maupun secara tegas. Kedua-duanya dilandasi suatu harapan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dimas. Model kepemimpinan dan penerapannya. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan model kepemimpinan antara lain sifat pribadi pemimpin, sifat pribadi bawahan, sifat pribadi sesama pemimpin, struktur organisasi kegiatan yang dilakukan, motivasi kerja, harapan pemimpin maupun bawahan, pengalaman pemimpin maupun bawahan, budaya lingkungan kerja, tingkat pendidikan pemimpin atau maupun bawahan, lokasi organisasi, kebijaksanaan atasan, teknologi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, ekonomi, politik, keamanan yang berlangsung di sekitarnya. Di bawah ini akan diuraikan berbagai model kepemimpinan. A. Model kepemimpinan kontingensi. Model ini diciptakan oleh Fred Filter, menyatakan tidak akan ada seseorang yang dapat menjadi pemimpin yang berhasil dengan hanya menjalankan satu macam gaya untuk segala situasi. Pemimpin itu akan dan berhasil menjalankan kepemimpinannya yang berbeda untuk menghadapi situasi yang berbeda. Model 3 dimensi kepemimpinan. Model ini diciptakan oleh Redin. Model ini dinamakan tridimensional model atau disingkat 3 dimensi model. Karena model ini menghubungkan 3 kelompok gaya kepemimpinan, yaitu gaya dasar, gaya efektif dalam satu kesatuan. Berikutnya akan disampaikan oleh Ayu Puspita. C. Model kontinum kepemimpinan. Model ini diciptakan oleh Tannenbaum dan Smith, berpendapat bahwa ada 3 perangkat faktor, yaitu kekuatan para pemimpin, kekuatan para bawahan, dan kekuatan situasi. Kekuatan pada pimpinan, misalnya latar belakang pendidikan, latar belakang kehidupan pribadi, pengetahuan, nilai-nilai hidup yang dihayati, kecerdasan, pengalaman, dan lain-lain. D. Model kontinum kepemimpinan berdasarkan banyaknya peran serta bawahan dalam pembuatan keputusan. Kedua ahli yaitu Fromm dan Yeaton berpendapat bahwa ada 2 macam kondisi utama yang dapat dijadikan dasar bagi pemimpin untuk mengikut sertakan bawahan atau tidak mengikut sertakan bawahan dalam pembuatan keputusan. Kedua macam kondisi utama itu adalah 1. Tingkat efektivitas teknik
di antara para bawahan. 2. Tingkat motivasi serta dukungan para bawahan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Afrizal. Model kontingensi 5 faktor. Model ini diciptakan oleh Paris. Dia berpendapat bahwa perilaku pemimpin tergantung pada 5 faktor. 1. Wewenang pengawas pada masalah yang ada. 2. Wewenang anggota kelompok mengenai masalah. 3. Pentingnya penerimaan dan pemulihan keputusan pada pemimpin. 4. Pentingnya penerimaan keputusan pada anggota kelompok. 5. Tekanan waktu. Model kepemimpinan dinamika kelompok. Menurut penemuan studi yang dilakukan oleh Darwin Chadwick dan Alvin Pender, dapat dibedakan adanya 2 macam perilaku kepemimpinan, yaitu pencapaian beberapa sasaran kelompok khusus atau pemeliharaan dan penguatan kelompok itu sendiri. Tentang ciri-ciri yang melekat pada perilaku pencapaian beberapa sasaran khusus, kedua penemu tersebut mengemukakan sebagai berikut. Pemimpin yang terbanyak memperhatikan pencapaian tujuan memprakarsai tindakan, menunjukkan perhatian anggota pada tujuan, menjelaskan pokok masalah, dan mengembangkan rencana prosedural. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dimas. Model kepemimpinan 4 goal. Pemimpin memiliki sejumlah cara untuk mempengaruhi bawahan. Dalam hal ini, Evans berpendapat bahwa yang sangat penting adalah kemampuan manajer untuk memberikan imbalan dan menjelaskan apa yang bawahan harus dikerjakan untuk memperoleh imbalan tersebut. Jadi, manajer menentukan tersedianya tujuan atau imbalan dan menjelaskan jalan untuk mencapainya. Menurut Host dan kawan-kawannya, terdapat 2 macam variabel yang membantu menentukan gaya kepemimpinan efektif, yaitu 1. Ciri-ciri pribadi bawahan. 2. Tekanan lingkungan dan tuntutan di tempat kerja. Next. Model kepemimpinan vertikal Dieting-Kek. Model ini diciptakan oleh Green yang menitikberatkan Diet, yaitu hubungan antara pemimpin dengan tiap-tiap bawahan secara bebas. Tiap-tiap pemimpin harus memperhatikan perbedaan-perbedaan yang ada pada tiap individu bawahannya. Pendekatan ini berusaha memanfaatkan kelebihan atau kekurangan yang ada pada individu bawahannya. Hal ini dapat diketahui pasti oleh pemimpin karena pemimpin dalam melakukan hubungan sangat memperhatikan orang per orang. Pemimpin akan berhasil mencapai tujuan apabila tidak hanya memperhatikan kelebihan-kelebihan dari bawahannya, tetapi juga kelemahannya dari bawahannya. Justru pemimpin dapat membimbing bawahannya yang lemah sehingga menjadi pemimpin yang kuat, dapat disebut pemimpin yang berhasil. Berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Ayu Puspita. Waktu dan tempat saya persilakan. Model kepemimpinan sistem. Pendekatan model kepemimpinan yang diajukan oleh BAS tertinggi dari input, hubungan, perilaku pimpinan, dan output. Yang termasuk input adalah organisasi, kelompok kerja, tugas, kepribadian bawahan. Yang termasuk hubungan adalah pembagian kekuasaan antara pemimpin dan bawahan. Penyebaran informasi antara bawahan dan atasan, struktur yang dapat berupa struktur ketat dan struktur longgar, tujuan yang dapat terdiri dan tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Yang termasuk perilaku pemimpin adalah direktif, manipulatif, konsultatif, partisipatif, delegatif. Yang termasuk output adalah prestasi, kepuasan yang meliputi pekerjaan dan pengawas. J. Model kepemimpinan situasional. Model ini diciptakan oleh Paul Hersey dan Kenneth H. Blackhart. Pendekatan ini didasarkan atas hubungan antara perilaku, tugas, perilaku hubungan, serta tingkat kematangan bawahan atas dasar kombinasi antara perilaku dan perilaku hubungan oleh Harries dan Blackhart. Adanya beberapa gaya kepemimpinan, yaitu 1. Telling, merupakan gaya kepemimpinan dengan ciri-ciri A. Tingkat tugas rendah hubungan. B. Pemimpin memberikan perintah khusus. 2. Selling, merupakan gaya kepemimpinan dengan ciri-ciri A. Tinggi tugas dan tinggi hubungan. B. Pemimpin menerangkan hubungan. 3. Participating, merupakan gaya kepemimpinan dengan ciri-ciri A. Rendahnya hubungan dan rendahnya tugas. B.
pemimpin melimpahkan pembuatan keputusan dan pelaksanaan kepada bawahan. Selanjutnya akan disampaikan oleh ahli. Kesimpulan, teori kepemimpinan pendapat Henry P. Knowles dan Paul Sexberg. Dalam kehidupan ini terdapat orang yang bersikap baik dan bersikap buruk. Tetapi dalam kenyataannya tidak ada orang yang baik mutlak, demikian pula tidak ada orang yang memiliki sifat buruk mutlak. Sehubungan adanya orang yang memiliki sifat buruk ditumbuhkan dengan teori X, dan dengan adanya orang yang memiliki sifat baik diciptakan teori Y. Teori ini diciptakan oleh Douglas MC. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan model kepemimpinannya, di antaranya aspek pribadi pemimpin, pengalaman memimpin bawahan, lokasi organisasi, kebijaksanaan atasan, teknologi peraturan perundangan yang berlaku, ekonomi, politik, keamanan di sekitarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.